Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video tutorial Microsoft Visual Basic. Kali ini kita akan belajar membuat pemrograman pesanan makanan. Jadi seperti yang ada di layar ini, kita akan membuat pemrograman seperti ini. Misalnya jika kita klik Gmail lalu pilih banyaknya, yaitu 2, lalu kita order, lalu kita klik lagi, kita pilih lagi susu banyaknya 2, 3, lalu kita order dan kita mau dibawa pulang, lalu di total maka akan total semua daftar pesanan plus dibawa pulang. Lalu jika di reset maka akan kembali seperti semula. Untuk bisa membuat seperti ini, mari kita coba simak video ini lebih lanjut. Nah, sekarang kita sudah sampai di project baru Microsoft Visual Basic. Pertama-tama kita buat kotak-kotaknya dulu, tempat-tempat yang kita butuhkan untuk membuat pemrograman kasir. Pertama yaitu kita pakai combo box. Combo boxnya ada 2, satunya combo boxnya ada 2, yang ini untuk pesanan, yang pertama untuk menu, dan yang kedua untuk banyaknya pesanan. Lalu setelah itu kita pakai list box untuk di bawahnya combo. Bisa langsung copy paste saja. Lalu setelah itu kita buat label. Kita pakai button untuk tombol ordernya. Setelah itu label, setelah itu list box lagi, 잘 자란 말 한마디가 Tell me good night 어두워 별들도 빛을 잃은 밤 누군가 품에 안기고 나지막한 그 목소리로 setelah list box pakai option button. Buttonnya 2. Lalu setelah itu button lagi untuk total. Lalu button lagi untuk tombol reset. Ya, label lagi untuk nominal totalnya. Sekarang kita ganti tulisannya.
Yang combo 1 itu kasih caption, kasih teks, pilih menu. Lalu diganti font dan style fontnya. Yang list nggak perlu diganti, gak apa-apa, saya hanya mengganti ukuran fontnya saja. Yang combo 2 juga diganti teksnya menjadi banyak. Lalu komen button 1 juga diganti lalu label 1 captionnya juga diganti. Label 1 itu captionnya diganti jadi baik daftar pesanan. Lalu yang option 1 diganti option 1 captionnya diganti jadi dimakan di sini. Yang option lalu kita ganti dulu ukuran fontnya, kita ganti dulu. Yang option 2 diganti jadi makan di rumah. Yang option 2 diganti makan di rumah, dibawa pulang. Lalu comment button 1 diganti captionnya jadi total. Yang komen button 2 diganti jadi reset. Sudah semua, labelnya dihapus ya, gak pakai caption, labelnya dihapus kan. Nah sekarang kita kasih coding di setiap kotak-kotaknya. Pertama kita kasih coding untuk menambah apa saja menu yang ada di restoran kita. Caranya dengan mengklik formnya. Jadi di area yang tidak ada kotak-kotaknya ini, di sini diklik 2 kali, lalu muncul seperti ini. Nah, di sini tuh
hanya dengan menyebut codingnya hanya menyebutkan menunya saja dengan cara kan ini kan pilih menu kan di combo 1, jadi combo 1 dot add item. Kalau pakai add item tanpa sama dengan, saya di sini saya kasih menu Gmall, sudah seperti itu saja. Lalu combo 2 combo 1 masih combo 1 apa saja. Nah, ini punyanya saya. Jadi menu-menu saya ada 9, ada Gmall, cilok, sosis dan ini. Lalu jangan lupa juga ditulis combo 2-nya. Combo 2 kan banyaknya pesanan 1 sampai 10 kan biasanya, tadi tulis combo 2 dot add item petik 1 tutup petik sampai 10. Lalu jika sudah, kita kembali mengatur coding agar menu, bila kita memilih menu maka akan tampil di list 1 dengan cara klik menu, double klik pada menu. Nah, jadi untuk mengatur agar pilih menu, jika kita klik menu di sini maka akan tampil di list 1, maka kita pakai coding ini. If combo 1 dot text sama dengan Gmall, maka list 1 dot clear. Gunanya list 1 dot clear ini untuk jika kita pilih menu lagi maka menu sebelumnya akan hilang. Lalu list 1 dot item sama dengan combo 1 dot text, dan gunanya ini yaitu untuk memberitahu ini form ini bahwa pilih combo 1 dan list 1 itu berpasangan. Lalu list 1 dot add item Rp 5000 ini yaitu agar di list 1 juga akan ada harga dari menunya, seperti itu. Dan seterusnya juga kita, dan lalu enter. Jika ada if maka harus ada if, lalu enter. Dan seterusnya sama, hanya mengganti nama menu dan harganya. Jadi punya saya sudah selesai codingnya untuk pilih menu sampai jeruk, sampai minuman, sampai terakhir. Jika sudah, kita ganti codingnya, kita ganti mengatur coding untuk banyaknya ini. Untuk combo 2 kita klik, double klik. Nah, di combo 2 ini juga sama, di combo 2 ini juga sama seperti dipilih menu tadi. List 2 dot clear, list 2 dot clear. Lalu kan list 2 pasangannya dengan combo 2, maka list 2 dot text sama dengan list 2 dot item itu pasangannya dengan combo 2. Nah,
Nah, untuk seterusnya juga ditulis sama satu, jadi yang diganti hanya ini angkanya saja. Yang pertama 1, 2, 3 sampai 10 sesuai dengan banyaknya order ini. Sesuai dengan banyaknya order ini. Nah, jadi seperti ini untuk yang combo 2, yaitu jika combo 1 dot text sama dengan 1, maka teks 1 isinya itu yang ada di combo 2. Selesai. And if, jika ada if maka harus ada and if. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jika combo 1 teks sama dengan 1, maka list 2 clear. Dan list 2 itu pasangannya dengan combo 2. Nah, sekarang kita atur untuk order. Nah, sebelumnya kita untuk order itu kita agar mudah untuk menghitung total, kita membuat label. Kita memberi label dulu. Nah, tapi labelnya nanti itu disembunyikan sehingga labelnya diletakkan di daerah terserah. Pokoknya masih di sini. Pokoknya soalnya nanti disembunyikan. Nah, labelnya itu banyaknya sesuai dengan menu yang kita punya. Kalau saya kan menunya 9, jadi saya hanya buat 9 plus untuk tabel menghitung dibawa pulang. Jadi saya membuat tabel 10. Jadi ini satu kita copy paste saja. Somebody tell me goodnight. 그리워 잘 자란 말 한마디가 Tell me goodnight. 어두워 별들도 빛을 잃은 밤 누군가의 품에 안기고 나지막한 그 목소리로 Tell me Saya sudah buat 10 label, tapi label satunya yang dibawa pulang saya letakkan di bawahnya, option dibawa pulang. Nah, agar tidak bingung, setiap label tersembunyi ini kita kasih saja nama menu kita. Namanya kan di sini, berarti namanya diganti jadi menu kita. Misalnya saya kan ada Gmall, label Gmall misalnya. 인생은 혼자 사는 거라지단 혼자라는 고독함이 무거워하는 널 보는 날이 드물어 숨 마시는 하루 무얼 위해 여기까지 왔을까 나는 내 주머니 속에 시계가 돼버린 핸드폰 You know 오늘 하루도 고생했다면 위로받고 싶어 Who knows Somebody tell me goodnight 그리워 잘 자란 말 한마디가 Tell me goodnight 어두워 별들도 빛을 잃은 밤 누군가의 품에 안기고 나지막한 그 목소리로 Tell me 하고 싶은 말이 너무 많은데 들어줄 사람이 곁에 하나
난 네 생각에 고립돼 있음과 따뜻한 somebody tell me good night 그리워 Nah, saya sudah mengganti nama dari setiap label. Nah, sekarang tinggal kita atur coding order agar bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik dua pada button order. Nah, untuk membuat codingnya ini kita memakai dim, karena tipe datanya nanti karena tugasnya untuk menghitung, jadi dim seperti biasa dim A itu namanya variabel, jadi kita menggunakan pemisalan dengan variabel. Dim A itu ini menunya harga menunya. Dim A itu banyaknya harga, berarti kan single karena dia memakai single karena dia berupa angka. Lalu dim B, jadi saya membuat 3 variabel. 오늘 하루도 고생했다면 위로 받고 싶어 Who knows somebody tell me good night 그리워 잘 자란 말 한마디가 Tell me good night 어두워 Jadi saya membuat 3 variabel, dim A, dim B, dim C. Lalu A itu saya gunakan sebagai list 2. Jadi A itu saya gunakan sebagai list 2 dan B itu saya gunakan sebagai harga makannya. Misalnya harga makannya itu 하고 싶은 말이 너무 많은데 들어줄 사람이 곁에 하나 없네 나도 사랑하고 싶은 pertama itu 5.000, bisa terus 5.000. Lalu yang C itu saya kasih A kali B, biar B kali, saya pakai B kali A. Lalu kita tulis di list 3 itu nanti ada tulisan apa. Di list 3 itu nanti ada tulisan Cimol, ada tulisan sini. Di list 3 ada tulisan list 1 teks tambah list 2 teks. Dia ada tulisannya seperti ini. Nah, ini if combo 1.text itu cimol. Jadi nanti ini jadi nanti codingnya gini, if combo 1.text sama dengan cimol. Jika di combo 1 cimol, maka di list 3 itu tulisannya combo 1 spasi combo 2, yang ada di combo 1 dan yang ada di combo 2 dengan dim
A S single, tim B S single, tim C S single. Tim A itu combo 2-nya, B itu harganya, dan C itu harga dikali banyak. Dan yang ada di list 3 itu nanti tulisannya itu total sama dengan spasi RP dan perkalian hasil perkalian tadi. Lalu yang ada di label Cmol itu yang muncul di label Cmol nanti itu yaitu hasil kali dari B dan A yang sama dengan yang di variabel kita sebut sebagai C. Lalu semuanya tinggal bisa kita copy paste, hanya saja kita hanya mengganti ini menunya dan juga variabelnya. Dan jadi untuk menulis variabel itu tidak boleh sama satu sama lain. Jadi jika A sudah, B sudah, C sudah, maka selanjutnya tidak boleh menggunakan A, B, C. Tapi jika dalam satu variabel misalnya menggunakan AA bisa, tapi tidak bisa menggunakan A1 saja. Jadi disarankan jika kita memakai variabel itu diurutkan saja A, B, C, D sampai selesai sampai Z. Oke, sekarang tinggal kita copy paste saja semuanya. Jadi di punya saya ini sampai VWX sampai YZ dan AA tidak boleh menggunakan A1 saja, tidak boleh, tapi harus AA atau AB atau AC gitu. Nah, setelah selesai coba kita lihat ya, berarti ini masih salah, yang ini belum muncul. Coba kita lihat di ini ya, kita lihat di combo 1. Sebentar, ini udah selesai. Jadi kita coba kita play. Jadi seperti ini. Nanti kita mulai, berarti ordernya udah beres. Udah beres ya ordernya. Sekarang kita mengatur opsinya. Kalau dimakan di sini kan, kalau saya buatnya itu dimakan di sini tanpa ada biaya tambahan, tapi kalau dibawa pulang baru ada biaya tambahan. Jadi kita double klik dibawa pulang. Lah, ini kan kita tulis label ini, label dibawa pulang ini apa namanya. Kalau di saya kan label dibawa pulang kan label june.caption sama dengan 1000. Jadi di label June ini tempatnya untuk mengalihkan dengan 1000 seperti itu. Lalu untuk sekarang kita atur coding totalnya, kita klik 2. Nah, untuk menghitung total itu
kita tulis label 12.caption. Label 2.caption menggunakan val, yaitu nilai. Menggunakan val seperti nilai di label Gmall.caption ditambah nilai label Cilok ditambah nilai label sosis sampai semua label itu ditulis di sini. Semua label tersembunyi ditulis semua di sini sampai selesai. Lah sudah. Setelah itu baru bisa kita jalankan. Sudah ada harganya kan berarti. Nah, sekarang tinggal kita atur tombol resetnya. Di tombol reset ini kan tugasnya untuk menghapus semua tulisan yang ada di semua kotak ini. Jadi jika list 1 .clear, untuk list itu .clear, kalau yang label itu memakai sama dengan spasi kosongan ini. Dan untuk optionnya kita menggunakan option.value sama dengan false untuk menghilangkan bekas titiknya. Dan untuk combo itu tidak bisa. Untuk combo itu saya menggunakan pilih menu karena agar tulisannya kembali ke pilih menu lagi. Dan combo 2 teks juga seperti itu. Udah semua. Sekarang coba kita lihat. Nah, seperti itu. Dan sekarang tadi kan kalau kita lihat kan di sini kelihatan labelnya ya. Nah, agar labelnya tidak kelihatan itu, maka kita pilih label dan visible kita ganti menjadi false, true jadi false. Visible-nya diubah menjadi false. Semua label tersembunyinya agar bisa dikatakan tersembunyi. Sudah selesai, jadi seperti itu. Kita coba lagi. Nah, sudah kan? Jadi seperti itu tutorial pembuatan mesin kasir menggunakan Microsoft Visual Basic. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.